Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita petang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur ya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat berupa iman dan Islam. Itu adalah nikmat yang sangat nilainya sangat tinggi bagi orang-orang yang beriman. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi kepada kita nikmat berupa iman dan Islam. Iman Islam itulah yang membuat kita ini berbeda kedudukan kita di hadapan Allah dibandingkan dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir mungkin dalam pandangan manusia mereka terhormat, mereka mulia, banyak yang menggemari mereka. Mungkin karena hartanya, mungkin karena kesing fisik dirinya, atau mungkin karena kecerdasan dan kepintarannya, atau bahkan karena kepandaian mereka dalam berucap atau berkata-kata. Tapi sesungguhnya orang-orang kafir itu di hadapan Allah nilainya itu sama seperti kalau Quran menggambarkan seperti batang pohon kurma yang roboh. Itulah nilai orang-orang kafir. Maka kita jangan terpesona, jangan terlena, jangan kagum dengan semua hal yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Salawat salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu memberikan wasiat. Wasiat apa? Wasiat, pesan terakhir. Si bapak ngomong sama anaknya, "Mas, panggil ibumu. Duduk sini, bapak sudah sakit-sakitan. Nanti kalau bapak mati duluan, tolong rumah yang di pojok sana itu dijual. Sepertiganya berikan ke Masjid Baitul Arqam. Nah, yang 2/3-nya itu warisan dibagi rata sesuai dengan aturan syariat." Awal ini wasiat, Pak. Ditulis. Datangkan saksi. Dan ahli waris harus menunaikan. Enggak boleh setelah yang punya harta mati kemudian emaniki ojo didorong emaniki. Dikontrakan saya. Nah, itu. Berarti apa? Tidak amanah. Wasiat itu harus ditunaikan ketika yang berwasiat sudah meninggal. Jadi harta warisan itu dibagi kalau satu dipenuhi wasiat si mati, kalau si mati pernah berwasiat. Yang kedua, dilunasi hutang si mati, kalau si mati punya hutang. Sisanya baru dibagi sebagai warisan. Baginya menurut porsi aturan syariat. Nah, ini Nabi pernah berwasiat kepada sahabat beliau namanya Muad bin Jabal. Ya, Muad bin Jabal pernah mendapat wasiat dari Nabi.
Ya, ada 3 wasiat yang beliau sampaikan kepada sahabatnya itu merupakan wasiat dan nasihat untuk kita juga. Satu, kata Nabi, ya, saya baca matan hadisnya, an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku pesan, berilah aku ilmu. Kemudian Nabi berkata, qala, Nabi berkata, a'budillaha ka'annaka tarah. Nabi kemudian bersabda, wasiat pertama, hendaklah kamu itu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seakan-akan kamu melihat Allah. Ini wasiat pertama. Beribadahlah kita kepada Allah seakan-akan kita ini melihat Allah. Suatu waktu Nabi bersama sahabat sedang duduk di sebuah majelis. Datang seseorang yang asing dalam pengetahuan sahabat. Kemudian bertanya kepada Nabi. Hadis itu panjang itu. Ya Rasul, akhbirni anil Islam. Ya Rasul, ajarkan saya tentang Islam. Kemudian Nabi menjelaskan. Yang kemudian kita kenal dengan sebutan rukun Islam. Kemudian orang tadi berkata, sadaqta ya Rasul, betul engkau ya Rasul. Nabi, sahabat heran, orang ini kok antik ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya Rasul, akhbirni anil iman. Ya Rasul, kabarkan saya juga apa itu iman. Kemudian Nabi menjelaskan, iman itu bla 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 yang ada dalam rukun iman itu. Kemudian, ya Rasul, akhbirni anil ihsan. Ya Rasul, beritahu saya apa itu ihsan. Nah, Nabi kemudian bersabda, al-ihsan ka'annaka tarah, ka'annahu katarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat Allah, ya, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat. Nah, sambungannya, keterkaitan dengan hadis dan wasiat Nabi kepada Muadz bin Jabal ini, Nabi bersabda, hendaklah Muadz, engkau itu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi beribadah itu Bapak Ibu harus dengan kesungguhan. Kita sering mendengar istilah, yang penting kan saya salat. Yang penting kan saya salat. Ketimbang yang sana nggak salat. Benar mana Bapak Ibu? Yang penting salat ataukah salat itu penting? Nah, kalau kita masih dalam tataran pemahaman kita bahwa yang penting salat, berarti salat asal sekedar menggugurkan kewajiban. Syarat fikih terpenuhi sudah, selesai. Tapi kalau kita berpikir sampai pada tataran atau level salat itu penting, maka kita akan menyiapkan segala alat pendukung yang akan membuat kita itu mendapatkan nilai maksimal dari ibadah itu. Mau sholat, mandi yang bersih, pakai pakaian yang terbaik, ya, tempatnya dipastikan bersih, usahakan tepat waktu, berjamaah, bacaannya yang tartil, gerakannya yang tuma, usaha fokus, ya.
Itu artinya mereka yang ingin berusaha mencapai pada puncak, salat itu penting. Kalau kita hanya sekedar salat, yang penting salat, maka hanya kita akan asal-asalan. Akhirnya apa? Pakaian yang kita pakai ya kan nggak apa-apa Ustaz, yang penting kan bersih. Betul, yang penting bersih. Ya. Kalau yang penting bersih berarti hanya sekedar gugur kewajiban, syarat fikihnya saja terpenuhi. Nah, banyak di antara kita yang seperti itu. Banyak kadang-kadang dalam praktek ibadah itu ada orang yang ketika pakaian yang dia pakai untuk ke kantor itu lebih hebat, lebih rapi, lebih bagus ketimbang yang dia pakai untuk sholat. Ada orang lingkaran tubuhnya 45, pakai baju kaos 25. Itu ketika ruku Pak, itu sudah mengganggu stabilitas iman Pak. Ruku aja tuh kotak infanya sudah nampak Pak. Ruku itu, kenapa? Bajunya kekecilan. Ruku kelihatan bukan di belakangnya. Sujud nampak, krokodil. Merek underwearnya krokodil. Nampak kelihatan itu. Kenapa? Yang penting kan saya salah. Sudah terjadi itu. Hanya kenapa Quran menyuruh kita khudu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah yang terbaik setiap kamu ke masjid. Artinya apa? Berpakaian yang terbaik setiap kita sholat. Utamanya sholat berjamaah. Ya, kalau kita sholat di rumah kan mungkin orang nggak tahu kan, kawasan aja yang penting cukup apa menutup aurat. Mungkin orang nggak tahu. Tapi kalau berjamaah itu kan harus yang terbaik. Jangan sampai kehadiran kita mengganggu jamaah yang lain karena penampilan kita itu menarik. Wah, kayak pengen viral ini. Di foto aja nih, viral nanti. Nah, itu. Maka Nabi berwasiat kepada Muadz bin Jabal, hendaklah engkau beribadah kepada Allah itu dengan kesungguhan hati seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu beribadah, harus sungguh-sungguh. Tidak asal sekedar menggugurkan kewajiban. Salat berwudunya yang sungguh-sungguh, wudu, anggota wudu dibasuh dan digosok. Berpakaian yang terbaik. Ya. Salatlah tepat pada waktunya, usahakan berjamaah. Selesai salat jangan langsung pelencing. Apa Pak pelencing itu? Salam langsung minggat. Ya zikir sah sebentar lah. Kemudian selipkan doa lah. Kemudian salat sunnah kalau ada ba'diyahnya, salat sunnah ba'diyah lah. Jadi fungsi salat sunnah itu Bapak Ibu adalah untuk apa? Menutupi kekurangan yang mungkin terjadi dalam salat wajib. Ya. Ketika kita ruku, imamnya agak cepat, nah, imamnya masih muda, kita baru subhanakallahumma rabbana. Belum sampai wa bihamdi imam sudah sami Allah. Berarti bacaan ruku kita kurang sempurna, tapi tetap sah. Karena membaca doa ketika ruku itu hukumnya sunnah. Tapi jangan kemudian tidak baca, kan gitu. Karena sunnah kemudian ambil perhatian, mau usah dibaca. Allahumma baik-baik itu sunnah, mau usah dibaca. Ya jangan, tapi dibaca. Ya kita tasawuf akhir mau nambah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Ternyata imamnya sudah salam. Imamnya innaka hamidum majid, langsung salam. Kita Allahumma inni a'udzubika. Imam salam, ya kita salam. Nah, kita ingin menutupi kekurangan itu dengan apa? Salat sunnah. Ba'diyah maghrib, ba'diyah duhur, ba'diyah isya. Ya. Qobliyah subuh, qobliyah duhur. Ya. Ada yang berpaham juga qobliyah isya. Sekalipun ghairu muakkadah. Jadi, itu fungsinya apa? Menutupi kekurangan yang mungkin terjadi dalam salat wajib. Itu diriwayatkan dalam hadis itu. Jadi ketika Allah memeriksa sahabat salat hamba di hari kiamat nanti, itu Allah bertanya malaikat, periksa dulu salat wajibnya dulu.
Oh yang ada yang bolong-bolong. Coba periksa sholat wajib sunnahnya. Ada enggak? Yang sunnah ini nanti menutupi yang kekurangan yang ada di sholat wajib itu. Jadi jangan kita anggap remeh sholat wajib itu. Apa sholat sunnah itu ya? Penting sekali kedudukannya. Ya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kembali ke materi kita. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah dengan kesungguhan hati seakan-akan engkau melihat Allah. Ibadah apa saja harus sungguh-sungguh, Pak. Baca Quran yang sungguh-sungguh, zikir yang sungguh-sungguh, infak sedekah yang sungguh, semuanya sungguh-sungguh. Ya, dengan kesungguhan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, wa'adat nafsaka fil mauti. Dan persiapkanlah dirimu menghadapi kematian. Siapkanlah dirimu menghadapi kematian. Ini nasihat wasiat Nabi kepada Mu'adz. Nasihat untuk kita juga. Siapkan diri untuk menghadapi kematian. Mati ini bukan kabar baru Bapak Ibu jamaah. Ini kabar yang sudah ada sejak adanya kehidupan ini. Karena Allah menyandingkan antara kematian dengan antara kehidupan dengan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya. Jadi kehidupan ini ujian, kematian juga ujian, kesenangan ujian, kesulitan ujian, ketawa ujian, nangis ujian, kaya ujian, miskin ujian. Siapa yang sukses menjalani itu? Ya, orang-orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menyuruh kita untuk apa? Siapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Jangan hanya siapkan diri untuk menghadapi kehidupan. Karena itu dua hal yang saling berkaitan. Istilah anak sekarang kan wani urip, wani mati. Jangan berani hidup aja, nggak takut mati, jangan. Tapi nggak boleh terlalu berani mati. Karena mati bagi tauhid, bagi akidah seorang muslim bukan akhir dari kehidupan. Ini sering disampaikan ini. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad katakan kepada semua manusia, sungguh kematian yang kamu berusaha untuk menghindarkan diri darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan mendatangimu. Jadi kita nggak perlu daftar, Pak. Ya. Nunggu panggilan. Sambil nunggu panggilan, Bapak Ibu, siapkan bekal. Siapkan samu. Ya. Jangan tertipu dengan ya Allah. Tadi pagi saya kuliah safari subuh di Masjid Al-Furqan. Dari rumah itu jam 3:15. Lewat pasar Tembo, dikit ketemu dengan warung giras, namanya Bening. Masya Allah. Itu sampai 3:30, Pak. Semua kursi itu penuh jamaahnya itu. Ya Allah. Alhamdulillah enggak nampak jamaah Baitul Arqam itu. Karena kejauhan. Ya Allah. Dan itu Bapak Ibu tidak hanya laki-laki. Wanita pun nampak di situ. No. Itu anak-anak muda. Jalan terus, Pak. Sampai di mana itu? Setelah Dr. Sutomo, lewat dikit lagi. Nah, dari Pasar Turi. Dr. Sutomo, setelah masjid di Ponegoro itu, atau di pojokan perempatan juga, itu ada juga. Sama. Warkop Bening juga. Sama jemaahnya sama. Banyak juga, Pak. Semua kursi dan kursinya sofa, Pak. Disebut sofa itu. Penuh semua itu. Saya lihat, Masya Allah. Ya. Softnya rapat.
sampai di Baitul Al-Furqan jamaahnya 2 shaf. Laki-laki 5 orang, perempuan sekitar berapa tadi? Berapa Mi? 10? Ada 10 orang. Ya Allah. Yang di sana mati nggak Pak? Yang nongkrong di warung kopi? Mati itu Pak. Kita di sini mati. Tapi insya Allah kita ini sedang berikhtiar menyiapkan bekal Pak. Yang di sana mungkin menduga matinya masih lama. Tapi pertanyaannya berapa lama? Kalau Quran mengatakan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1 sama 1000 ya. Kalau setengah hari 500 tahun. Kalau 1/4 hari 250 hari. 50 tahun, 250 tahun. Kalau 1/8 hari 125 tahun. Kalau 1/16 hari 62, sekian tahun. Jadi kita ini Bapak Ibu hidup di dunia itu, kalau kita bandingkan waktunya dengan waktunya di akhirat itu, kita ini hanya hidup 1/16 hari. Nggak sampai 1 hari Pak. Hanya Nabi mengatakan kan, umur umatku itu antara 60 sampai 70, ya betul itu. 62,5 hari. Nabi berapa? 63. Sekarang Nabi di alam barzakh sudah berapa tahun? 1500 tahun lebih. Berarti masih lama beliau hidup di alam barzakh ketimbang hidup di alam dunia. Maka betul nih Nabi berwasiat kepada Muaz, siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bekal. Dan bekal itu nggak lain Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan amal ibadah kita. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu harus beramal soleh. Sudah beriman, sudah beramal soleh, Allah menjanjikan lahum jannat. Bagi mereka Allah siapkan, Allah janji. Innallaha la yuhliful. Ya, Allah nggak pernah ingkar janji, bukan merpati nggak pernah ingkar janji. Tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit ataupun banyak amal kebaikan kita akan Allah tampakkan. Begitupun kecil atau besarnya dosa kita akan Allah tampakkan pembalasannya. Nah, sekarang di dunia ini kesempatan kita Pak, siapkan bekal Pak, siapkan bekal. Kematian yang berusaha kita menghindarkan diri daripadanya itu apa kata Allah di surat Al-Jumu'ah tadi? Fa innahu mulaqikum. Dia akan mendatangimu. Sambil menunggu dia datang, siapkan bekal. Bu, ada WA masuk di handphone jenengan dari PLN. Diinformasikan kepada seluruh warga apa nih? Kedurus, Gunung Sari Indah, Kebraun dan sekitarnya, mulai nanti malam jam 20 lampu dimatikan. Sekarang jam berapa? Jam 7. Oh, lumayan Pak. Atau diganti besok. Ya. Paginya kita dapat WA dari teman-teman PLN. Nanti malam mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi lampu mati. Apa yang ibu-ibu siapkan? Mengantisipasi lampu mati. Beli lilin, HP dicas full, power bank isi 5 isi cas semua bisa bro, 55 itu. Pak, power banknya, Mas power banknya isi semua. Apalagi? Nah, kamar mandi isi penuh. Ya, tanun atas naikkan kalau ada tanun atas. Ya, gas LPG siapkan. Antisipasi 1 malam lampu mati. Lampu mati aja satu rumah heboh itu. Nah sekarang ada informasi dari Allah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas pasti mati. Adakah orang yang lebih bingung lampu mati ketimbang kabar mati?
Orang bingung mana Pak? Lampu mati atau kabar mati? Ya. Lampu mati. Kenapa? Orang-orangnya masih hidup. Orang-orangnya masih hidup. Kita lebih bingung mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi kalau lampu mati, ketimbang kita menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi berita kematian kita. Nah itulah, maaf, lemah dan bodohnya kita itu. Sesuatu yang bisa kita antisipasi, kita anggap penting, sementara sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi, kita anggap biasa-biasa saja. Siapa yang bisa mengantisipasi mati kita? Tidak ada. Hatta diri kita sendiri, nggak bisa. Ya. Ayanama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun engkau bersembunyi, sekalipun dalam benteng yang kokoh, kematian itu pasti akan mendatangimu. Maaf Bapak Ibu, bukan mungkin, tapi pasti. Tanda-tandanya sudah nampak. Maaf, kulit kita sudah mulai keriput. Ini tanda-tanda. Nggak usah digosok Pak. Mana di apa ibu bawa kemana tuh? Salonnya didempul, dikasih ini, kasih ini, tetap keriput Pak. Rambut putih. Kadang ketemu teman-teman tuh, Ustaz, kok sudah banyak kembang jambunya itu? Ya Tat, saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Putih. Maaf, jenggot putih. Mata, gigi, ini ompong semua sudah banyak. Atas bolong, bawah bolong. Apa itu? Maaf, itu tanda-tanda kematian yang Allah kirimkan kepada kita. Pertanyaan besarnya adalah, berapa persen di antara kita yang sadar, yang paham, yang mengerti bahwa ini adalah sinyal kuat dari Allah bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia. Berapa persen orang yang menyadari itu? Ya hanya segini Pak. Yang mau ke masjid, yang mau duduk mendengar kajian seperti ini sebagai ikhtiar untuk menjadi orang baik. Kenapa ini seperti ini tidak banyak yang berminat? Karena hadiahnya, rewardnya, pahalanya belum Allah perlihatkan. Coba Pak Heru pasang pengumuman di depan. Yang sholat subuh 5 kali berturut-turut di sini dapat uang 500.000. Nasi bungkus saja antri bayar. Baik. Ya. 500.000 aja, nggak usah 5 juta Pak, kebesaran. 5 orang di rumah, bapak berangkat, ibu berangkat, anaknya 3 berangkat semua. Bangun. 5 hari kita ke Baitul Haram, berapa itu? 1 orang 500.000, langsung dapat 2.500.000. Kenapa? Nampak ada yang mau diraih. Apa? Uang. Tapi kalau pahala, nggak nampak Pak. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berapa yang tertarik dengan itu? Yang ngomong Nabi, bukan Jibril Mustafa. Berapa yang tertarik? Sedikit Pak. Ya ini, yang sedikit ini Pak. Kenapa? Pahalanya nggak nampak. Padahal Nabi sudah ngomong lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Isinya dunia. Dalam bumi ada apa? Emas. Freeport itu Pak, gali Papua sana tuh. Itu sampai dalamnya berapa? 3.000 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini Pak, ini permukaan laut Pak. Ini gali itu Pak. Jadi mobil itu masuk dalam itu, masuk naik lagi ambil itu. Apa tanah campur macam-macam ya. Itu isi bumi, dunia. Di tempat saya Pak, Halmahera itu Pak. Sekarang habis Pak. Cina-Cina itu didatangkan semua kan. Apa? Nikel. Dulu saya kecil itu air sungai itu ikan renang kelihatan Pak. Sekarang warnanya coklat. Kenapa? Limbah nikel itu dibuang ke sungai. Orang yang penduduk asli itu demo Pak, ditangkap sama polisi. Demo ditangkap.
katanya mengganggu investasi. Cino di kei panganan, penduduk asli di pentung. Nggak tahu itu negara mana, saya juga ngerti itu negara mana itu. Ya. Apa itu? Isi dunia. Kenapa banyak orang berminat? Karena nampak, Pak. Tapi ingat Bapak Ibu, itu hanya sementara. Berapa lama jenengan menikmati dunia? Sampai 70 tahun? Nggak yakin saya. Karena dunia ini hanya dua. Kalau kita yang tidak meninggalkannya, maka dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Jenengan yang masih berusia 25 tahun, makan soto Lamongan. Itu orang nggak pakai kulit nggak enak, Pak. Ya, kulit jeroan. Apa nih? Ya itu. Kalau sudah 40 tahun ke atas, Mas, dagingnya saja ya. Kulitnya enggak usah. Dagingnya saja. Jenengan sudah kena kolesterol. Berani makan apa itu? Melinjo. Melinjo setahun pisan Pak, wae rioyo. Gratis Pak. Silaturahmi ke rumah teman, dikai melinjo wae naik kira. Ayo Pak. Nggih, matur suwun. Singgawani Pak. Apa? Dunia sudah meninggalkannya. Orangnya masih hidup tapi sudah tidak bisa menikmati dunia. Sedangkan kita yang sudah berusia di atas 40 tahun, berapa lama kita tidur? Kalau dulu kan tidur jam 6, bangun jam 6. Oke. Sekarang tidur jam 8. Jam 1 sudah terbangun sampai. Sudah mau tidur lagi sudah nggak bisa. Udah Allah sudah mengurangi. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1. Paling banter jam 2 sudah. Nggak bisa tidur lagi. Apa artinya? Dunia sudah mulai meninggalkan kita. Dan pada puncaknya nanti kita akan meninggalkan dunia dan semua yang kita nikmati kita tinggalkan. Nah, sebelum meninggalkan itu, Nabi nyuruh kita lewat Muadz bin Jabal tadi, siapkan bekal. Jangan nekat, Pak. Terus siapkan bekal. Bekal terbaik apa? Amal ibadah. Ya. Jangan menunggu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara tanda orang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang senang berinfak, senang bersedekah, harta banyak, senangnya infak, senangnya berbagi, enggak menikmati sendiri. Wal kadhiminal ghaidha, dan tidak ngamuan. Ya, sini ada Bu. Bojoy diamui, anai diamui, putu diamui, tonggoy diamui. Ya. Sini nggak ada ya. Terus ngaji mau selesai ngamuan. Wal afina anin nas, suka memaafkan, enggak dendaman. Salah benar, maafkan saya Pak. Jangan lupa, dia yang salah Pak. Saya enggak maafkan sebelum dia minta maaf saya. Jangan. Oh sudah ngaji kok sekoyong ngono. Maafkan saya Pak ya. Maafkan saya Bu. Ayo ngopi-ngopi bareng. Enggak usah. Saya maafkan Pak, tapi saya tidak akan pernah melupakannya. Loh, ya berarti belum tuntas itu. Ya. Wal afina anin nas, itu orang bertakwa yang akan dapat surga. Ya. Masa satu jamaah kok diam-diaman? Boleh nggak Pak diam-diaman? Boleh. Boleh Bu diam-diaman itu. Tapi maksimal 3 hari. Sudah hari ketiga, Assalamualaikum Jeng. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sudah selesai.
Yang kemarin hilang. Nggak usah diingat-ingat lagi. Saya maafkan dia, tapi sini saya belum ikhlas, saya berarti belum memaafkan itu. Ya, lepas. Ya, itu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yang terakhir, Nabi kemudian memberikan nasihat yang terakhir kepada Muadz bin Jabal. Saya baca terjemahnya aja. Dan jika engkau mau, aku akan memberitahukan kepadamu suatu perkara yang mengendalikan semua itu. Beliau bersabda, ini. Beliau berisyarat dengan tangannya menunjuk kepada lidahnya. Lisan. Orang Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan, kehormatan, kemuliaan, kehinaan, berharga atau tidak berharganya seseorang tergantung pada kecerdasan yang bersangkutan menjaga lisan. Bapak Ibu, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Itu lagunya siapa coba? Bubuk Tutupoli. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Lidah, Pak, apa saja bisa terucap. Lidah, Pak, bisa membuat orang senang, bisa membuat orang marah, sengsara. Bisa membuat orang senyum, bisa membuat orang nangis. Maka Nabi ngajari kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tersanggup berkata yang baik, aw liyasmut. Sebaiknya diam. Ada juga yang ada juga hadis yang mengatakan auliyaskut. Ya. Kalau auliyasmut itu artinya orang yang diam karena ketakdiman. Ya. Kalau auliyaskut itu orang yang diam karena takut. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Jadi kita ini diminta untuk menjaga lisan kita. Karena dengan lisan itu apa? Persaudaraan akan terbangun. Dengan lisan juga permusuhan akan terjadi. Orang bisa saling membunuh karena lisan. Sekarang lisan sudah berubah, Pak. Pakai jari. Betapa gampangnya orang sekarang mencaci, memaki lewat medsos. Dia pakai akun-akun palsu, namanya bukan itu, tapi dibikin akun-akun versi 1, versi 2, kemudian dia masukkan data-data palsu, kemudian dia bisa bebas mencaci maki orang. Orang ngaji beriman nggak mungkin seperti itu, nggak berani. Ya. Karena dia tahu apa yang dia perbuat suatu masa nanti akan ada pertanggungjawaban. Maka mari kebagusan ibadah kita, ketakutan kita kepada kematian, itu ternyata oleh Nabi dijelaskan bahwa itu semuanya berpangkal pada bagaimana kemampuan kita menjaga lisan. Lidah kecil, Pak. Ya, kecil Pak lidah ini. Ya. Tapi lidah ini juga bisa merusak, bisa membuat seseorang terhormat, bisa juga membuat seseorang itu terhina. Maka mari biasakan, Pak. Kita berusaha, saya pribadi juga berusaha, tidak semua berusaha untuk selalu apa? Menghiasi lisan kita ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalimat-kalimat yang baik.
ketika Allah menginformasikan tentang nasib Nabi Yunus yang 40 hari hidup dalam perut ikan itu. Itu di surat As-Surah itu saya pernah baca itu. Cuma saya lupa teks ayatnya itu. Itu dijelaskan. Seandainya Nabi Yunus itu tidak berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan membiarkan si Yunus tadi itu berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Coba nanti jenengan googling. Apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, coba itu kita jadikan sebagai apa? Sebagai ya zikir harian kita. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan perbuatan lisan semua, Pak. Jangan jadi komentator urusan orang. Kita kan sudah ngaji, Pak Bu. Ya. Jangan jadi komentator urusan orang. Ya. Orang mau bagaimana itu urusan dia. Nggak usah dikomentari. Kalau kita dimintai pendapat, berpendapatlah seperlunya. Jeng, baju saya sudah pantas. Alhamdulillah pantas. Udah selesai. Jangan tambah panjang lagi komentarnya. Ketemu kawan di jalan, kemana Bu? Ke pasar. Enggih, hati-hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah selesai. Itu Bu ya. Jangan tambah komentar yang panjang-panjang. Kemana Bu? Dari mana Bu? Dari pasar. Jangan mau ke pasar. Waduh Jeng, barang-barang mahal. Ini gara-gara menterinya itu, menteri keuangan yang baru tuh siapa? Pur siapa tuh? Pur itu paling gara-gara. Jangan urusan lain. Ya. Jadi dengan menjaga lisan, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan. Perbanyak berzikir. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Gratis semua Pak itu. Gratis itu. Ya. Gratis itu. Nggak perlu biaya tuh, nggak perlu pakai data. Ingatkan teman dengan kebaikan. Ayo Jeng, persiapan salat subuh. Udah, mau dibaca nggak dibaca itu urusan dia. Itu dakwah itu. Kirim ke teman apa pesan-pesan yang mengandung nilai kebaikan. Oh ini ada postingan bagus ini. Ah ini benar. Oh hadisnya ada nih. Kirim ke teman. Potongan ceramahnya Ustaz siapa kirim. Jadi wasilah kebaikan untuk kita ini. Nggak usah kirim yang jadi sampah. Ya, nanti kita rugi itu. Bukan sekarang, nanti Pak. Ya, nanti ketika ditimbang ternyata timbangan keburukan kita itu lebih berat. Kita akan menyesal nanti. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari ya. Sebagai bagian dari masyarakat ya yang sudah mendapatkan pencerahan, yang sudah sering ngaji, mari kita menjadi pelopor kebaikan di mana saja kita berada. Bicara yang bagus, yang baik, bicara seperlunya. Tidak bisa diam. Di rumah, nah, kalau ibu lagi kurang pas, marah seperlunya Bu. Tapi marah ketika anak-anak nggak ada. Kalau bapak mau ngomong sama istri dan anak-anak yang agak kenceng, belajar. Ini saya juga belajar itu, ya belajar. Nah, ibu bapak itu kuncinya satu. Kalau ibu ceramah, bapak punya satu. Jadi ini kelemahan laki-laki itu kekuatan laki-laki itu satu. Ketika istri sedang berceramah itu kita diam aja, mendengar. Sampun Bu, belum, monggo lanjutkan. Sudah Bu, belum, monggo. Teruskan. Sampun Bu, sampun. Ya wes. Bu, aku jalan sepuro. Mana jalan saja?
Karena kalau kita mau kantor itu bu panjang bu, dan perempuan itu bapak ahli sejarah. Peristiwa 10 tahun lalu yang kita sudah lupakan Pak, di file sudah nggak ada, di laptop sudah nggak ada, itu dia masih ingat titik komanya Pak. Jangan tanya. Iya, saya tuh kadang-kadang kaget itu Bapak. Nyonya tuh ngomong itu, oh iya ya, betul. Ahli sejarah Pak. Jangan macam-macam sampai. Ya, jadi kejadian masalah itu terungkap dengan dengan lengkap titik komanya itu. Nah, itulah hebatnya ibu-ibu. Itu akan bagus kalau dibaluti dengan keimanan, sehingga ngomongnya sesuai dengan takarannya saja, supaya pas ibu ngomong bapak enggak murka, bapak senang. Sampun bu, sampun. Ya wes, aku jalan sepuro yo, selesai dah. Bu ngopi bu, selesai. Ya. Bapak ibu yang berbahagia, 3 wasiat Nabi lewat Muadz bin Jabal, wasiat juga buat kita. 1, beribadah dengan sungguh. Yang kedua, siapkan bekal untuk menghadapi kematian. 3, jaga lisan. Mudah-mudahan 3 ini kalau bisa kita amalkan, dan kita mendapatkan keselamatan dalam kehidupan ini. Mari kita saling mengingatkan supaya sama-sama mengamalkan 3 pesan Nabi ini lewat sahabat Muadz bin Jabal. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kajian petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi ilmu buat saya pribadi dan jenengan semua, bisa menjadi nasihat buat saya pribadi dan jenengan semua juga. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan jenengan semua. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.